Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widayani dari jurusan Budidaya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Arlegi. Baiklah, di sini saya akan membuat video jawaban dari tugas pertemuan ke-6 dengan mata kuliah Biologi Perikanan. Nomor 1, pengertian diameter telur dan tuliskan sumber. Jawabannya, diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang suatu telur dengan diukur menggunakan mikrometer berskala yang sudah ditera. Nah, sebaran garis telur tengah ini akan membesar seiring dengan perkembangan gunat. Sebaran garis telur juga mencerminkan pola pemijahan ikan tersebut. Selanjutnya nomor 2, bagaimana cara pengamatan diameter telur ikan? Jawaban, diameter telur ikan diamati atau diukur dengan cara yang pertama itu letakkan telur di bawah mikroskop biokuler dengan bantuan mikrometer okuler yang sudah ditera sebelumnya. Nah, hasil dari pengukuran diameter telur tersebut disajikan dalam bentuk kurva dengan TKG 3, 4, dan 5. Selanjutnya, soal nomor 3. Bagaimana rumus perhitungan diameter telur jika diketahui data diameter telur dalam satuan mikrometer dan akan dijadikan milimeter? Jawab, diameter telur dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini menurut Rodriguez et al. Tahun 1995, yaitu rumusnya sebagai berikut. Rumusnya DS sama dengan akar DH kali DV. Keterangan rumus, DS adalah diameter telur yang sebenarnya satuan milimeter, DH diameter telur secara horizontal satuannya milimeter, dan DS diameter telur. DV diameter telur secara vertikal satuannya milimeter. Nah, cara mengubah satuan mikrometer menjadi milimeter yaitu caranya bagi nilai diameter dengan ukuran mikrometer menjadi dibagi 1000. Nah, dikarenakan 1 mikrometer sama dengan 1/1000 milimeter. Selanjutnya, soal nomor 4. Bagaimana cara pengawetan telur? Jawabannya, pengawetan telur dapat digunakan dengan menggunakan metode larutan formalin, larutan glison, dan metode pendinginan. Yang pertama, larutan formalin. Larutan formalin adalah pengawet yang cukup baik, di mana spesimen yang sudah diawetkan dengan formalin dapat juga diganti dengan bahan pengawet alkohol agar dapat mengawetkan lebih lama. Yang kedua, dengan menggunakan larutan glison. Larutan glison ini cukup baik di dalam penelitian fekunditas dikarenakan selain mengeraskan telur, dapat juga melepaskan serta menghancurkan ovarium. Dan yang ketiga, apabila tujuan peneliti meneliti telur yang segar, maka cocok pada metode pendinginan. Hal ini jika jumlahnya banyak dan perlu menyelesaikan waktu yang lama, telur akan tetap segar jika didinginkan. Sumbernya dari http://narkere.blogspot.com. Soal nomor 5. Soalnya, cari 10 data diameter telur biota ikan, gastropod, krustasea, atau yang lain. Berikut adalah jawaban dari nomor 5. Tabel 10 data diameter telur biota ikan.
Nah, di sini ada tabel persentase penyebaran diameter telur ikan gabus pada tingkat kematangan gonad 3, 4, dan 5. Nomor 1, kelas ukuran 0,65 sampai 0,71 mm, TKG 3 3,33, TKG 4 3,03, TKG 5 2,6%. Nomor 2, kelas ukuran 0,72 sampai 0,78 mm, TKG 3 10,37, TKG 4 7,5, TKG 5 17,7. Nomor 3, kelas ukuran 0,79 sampai 0,85 mm, TKG 3 18,16, TKG 4 17,07, TKG 5 9,57%. Nomor 4, kelas ukuran 0,86 sampai 0,92 mm, TKG 3 10,57, TKG 4 10,1, TKG 5 8,9%. Kelas ukuran nomor 5, 0,93 sampai 0,99 mm, TKG 3 15,3, TKG 4 9,17, TKG 5 15,67%. Nomor 6, dengan ukuran kelas 1 sampai 1,06, TKG 3 25,3, TKG 4 14,83, TKG 5 24,53. Nomor 7, dengan ukuran 1,07 sampai 1,13, TKG 3 9,93, TKG 4 25,43, TKG 5 9,3%. Nomor 8, kelas ukuran 1,14 sampai 1,2 mm, TKG 3 5,67, TKG 4 9,37, TKG 5 7,53. Nomor 9, kelas ukuran 1,21 sampai 1,27, TKG 3 1,37, TKG 4 2,97, TKG 5 3,73%. Yang terakhir, nomor 10, kelas ukuran 1,28 sampai 1,34, TKG 3 tidak ada, TKG 4 0,53, TKG 5 0,7%. Nah, pada pengamatan diameter telur ikan gabus didapatkan 2 kelas ukuran diameter telur terbanyak. Untuk TKG 3 adalah 1 sampai 1,6 mm sebanyak 25,3% dan 0,79 sampai 0,85 mm sebanyak 18,16%. Untuk TKG 4 adalah 1,07 sampai 1,13 mm sebanyak 25,43% dan 0,79 sampai 0,85 mm sebanyak 17,07%. Serta untuk TKG 5 adalah 1 sampai 1,05 dengan ukuran 24,53% dan 0,72 sampai 0,78 mm sebanyak 17,7%. Baiklah, sumber dari jawaban nomor 5 adalah dari jurnal Makmur Safrian, M.F. Raharjo, dan Sutrisno Sukimin tahun 2003 dengan judul Biologi Reproduksi Ikan Gabus Canas striata Bloch di daerah banjiran Sungai Musi, Sumatera Selatan. Nama jurnal Ichthyology Indonesia, volume 3, nomor 1. Baiklah, itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.